Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Anda Krisno Tarigan, saya dari kelas AB3A. Saya akan sedikit menjelaskan kurva kekuatan sama atau indifference curve. Analisis kurva kekuatan sama atau indifference curve. Analisis kurva kekuatan sama meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Dikembangkan oleh Sir John R. Hicks untuk menghindari kelemahan dari teori nilai guna atau utility. Tingkat penggantian marginal menggambarkan besarnya pengorbanan ke atas konsumsi suatu barang atau makanan untuk menaikkan konsumsi satu barang lain atau pakaian. Dan pada waktu yang sama, tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperolehnya. Pakaian yang memberi kepuasan sama, gabungan barangnya adalah A, B, C, D, E, F. Makanannya dan pakaian 10, 2, 7, 3, 5, 4, 4, 5, 2,8, 7, 2, 10. Ini adalah tingkat penggantian marginal antara makanan dan pakaian. 3/1 sama dengan 3,0, 2/1 sama dengan 2,0, 1/1 sama dengan 1,0, 1,2/2 sama dengan 0,6, 0,8/3 sama dengan 0,27. Ini adalah tingkat penggantian marginalnya. Selanjutnya, tingkat penggantian marginal yang semakin bertambah kecil disebabkan oleh yang pertama, pada waktu konsumen mempunyai sesuatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang relatif sedikit jumlahnya. Diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh satu tambahan barang X. Akan tetapi, yang kedua, semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh satu barang X. Akibat dari tingkat pergantian marginal yang semakin kecil tersebut, maka kurva kepuasan semakin lama semakin kurang. Kecondongannya atau bentuk kurva kepuasan adalah cekung ke titik nol. Kurva kepuasan sama atau indifference curve merupakan suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Ini adalah contoh kurva dari kepuasan sama, yang dimana garis tegak lurus adalah makanan dan garis datar adalah pakaian. Dan kurva kepuasannya ada di titik ini. Garis anggaran pengeluaran atau budget line menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Gabungan makanan dan pakaian dapat dibeli konsumen. Contohnya adalah uang yang tersedia 90.000, harga makanan adalah 6.000 setiap unit, dan harga pakaian setiap unit adalah 9.000. Gabungannya adalah A, makanannya 15, pakaiannya 0. Gabungan B, makanan 12, pakaian 2. Gabungan C, makanan 9, pakaian 4. Gabungan D, pakaian 6, makanan 6, pakaian 6. Gabungan E, makanan 3, pakaian 8. Gabungan F, makanan 0, pakaian 10. Selanjutnya, ini adalah kurvanya, yang dimana ini garis datar ini adalah budget line. Dan ini adalah gambaran dari garis makanannya. Dan dia berada di 10 dan berada di 15. Dan ini adalah titik Y, yang dimana dia adalah dalam garis lurus adalah titik 9 dan ini adalah 10. Selanjutnya, garis harga konsumsi merupakan hubungan antara titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan harga. Contohnya adalah harga pakaian naik menjadi 15.000, harga pakaian tetap. Ini adalah contoh A. Harga pakaian turun menjadi 6.000, harga makanan tetap adalah B. Harga makanan adalah tetap. Ini adalah contoh B.
Ini adalah kurva efek perubahan harga. Selanjutnya, garis pendapatan konsumsi merupakan hubungan antara titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan. Contohnya adalah jika harga tetap, pendapatan menurun menjadi 54.000 atau RS. Jika pendapatan bertambah, harga makanan dan pakaian tidak berubah atau TU. Ini adalah kurva efek perubahan pendapatan. Penurunan harga akan menambah permintaan karena yang pertama, konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain atau efek pergantian. Yang kedua, penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real akan menambah konsumsi berbagai barang atau efek pendapatan. Pendekatan indifference curve. Indifference curve. Yang pertama, dengan cara kedua yaitu mendasari penentuan tingkat kepuasan menggunakan metode ordinal. Tingkat kepuasan diukur melalui order atau ranking, tetapi tidak disebutkan nilai gunanya secara pasti. Yang kedua, misalnya kita ambil contoh dua komoditas yaitu buah jeruk atau X dan apel atau Y. Untuk mendapatkan X dan Y, konsumen dihadapkan pada kendala keterbatasan dana. Karena itu, konsumen dapat mengubah kombinasi X dan Y yang dibeli sedemikian rupa sehingga jika salah satu diperbanyak jumlahnya, maka yang lain mestilah dikurangi agar kepuasan yang diperoleh konsumen tetap sama. Fenomena ini dinyatakan dengan kurva kepuasan sama atau indifference curve. Definisi indifference curve. Indifference curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifference curve memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang atau konsumen. Ini adalah contoh kurva indifference, yang dimana titik B-nya berada di 50X dan 20Y. Titik F-nya berada di 40X dan 20Y. Titik A-nya berada di 30X dan 30Y. Titik E-nya berada di 20X dan 30Y. Dan titik D-nya berada di 40X dan 40Y. Dan titik terakhir yaitu C, yang dimana 20X dan 50Y. Secara teoritis, suatu indifference curve memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama itu adalah konsisten atau prinsip transitivity. Jika dikatakan kombinasi A lebih disukai dari B dan B lebih disukai dari C, maka A mestilah lebih disukai daripada C. Dengan dalil ini, maka kurva indifference tidak ada yang berpotongan. Ini adalah contoh kurvanya yang dimana kurva indifference tidak berpotongan. Tidak berpotongan sama sekali. Banyak lebih disukai dari sedikit atau more is better. Jika merupakan alasan rasional, sehingga kurva indifference yang berada pada sisi kanan lebih disukai. Ini adalah contoh kurva indifference menjauhi titik origin. Titik A, titik B, dan titik C. Jika konsumen dapat menukar kombinasi komoditas X dan Y untuk satu utilitas yang sama, maka dalam hal ini sebenarnya konsumen menukar nilai kepuasan dari barang X dan Y. Menambah atau mengurangi konsumsi komoditas X berarti menambah atau mengurangi total kepuasan barang X, yang berdampak pada adanya perubahan marginal utility-nya atau MU. Jadi, perubahan jumlah X dan Y sama dengan perubahan MU. Kemiringan atau slope kurva indifference adalah secara sistematis, tingkat pergantian marginal atau MRS dapat dirumuskan sebagai berikut. MRS sama dengan minus delta Y per delta X. Persamaan di atas dikenal sebagai marginal rate of substitution
atau MRS, yang sebenarnya menunjukkan kemiringan dari kurva indifference. MRS selalu negatif dan mengukur pertukaran atau trade-off dua komoditas ada kondisi utilitas konsumen yang tidak berubah. Karena prinsip inilah, maka kurva indifference mempunyai kecenderungan cembung terhadap titik asal atau convex to origin. Selanjutnya B, budget line. Untuk membangun konsep mengenai preferensi, pertama-tama dibutuhkan mengembangkan konsep apa pilihan yang dibuat oleh konsumen. Daerah yang visible ditentukan oleh pendapatan konsumen dan harga barang-barang yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, untuk mengkaji secara teoritis tentang kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, faktor-faktor utama berikut ini yang harus diketahui. PX adalah harga produk X, PY adalah harga produk Y, M adalah pendapatan konsumen. Konsumsi harus lebih kurang atau sama dengan jumlah pendapatan konsumen. Daerah visible bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang adalah sebagai berikut. Jika diketahui masing-masing variabel, PX sama dengan 500 per unit, PY sama dengan 200 per unit, M sama dengan 10.000. Berapa jumlah X dan Y dapat dibeli? Titik A sama dengan M per PY sama dengan 10.000 per 250 sama dengan 40 unit. Titik B sama dengan M per PX sama dengan 10.000 per 500 sama dengan 20 unit. Ini adalah contohnya. Garis A dan B, ini adalah daerah anggaran. Yang dimana tadi harga produk X, PX adalah harga produk X, PY adalah harga produk Y. Ini adalah harga produk Y, dan ini adalah harga produk X. Garis AB dibuat dengan mengasumsi fungsi pendapatan dibuat dalam bentuk persamaan yang dalam ilmu ekonomi disebut dengan budget line, garis anggaran. Budget line ini mempunyai kemiringan slope sama dengan rasio harga, DY atau DX sama dengan PX per PY. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang-barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu juga. C. Keseimbangan. Tujuan dari model perilaku konsumen atau consumer behavior adalah untuk menentukan preferensi, pendapatan dan harga barang mempengaruhi pilihan konsumen atau consumer choice. Diasumsikan bahwa tujuan dari konsumen adalah untuk memaksimumkan tingkat kepuasan atau utility, subject to batasan bahwa untuk membeli barang konsumen tidak akan melebihi jumlah pendapatan per periode tertentu yang dapat dia belanjakan. Kepuasan maksimal konsumen akan tercapai pada saat MUX per PX sama dengan MUY per PY, yakni jika rasio marginal utility terhadap harga tersendiri suatu barang telah sama. Pada kondisi tersebut, tambahan manfaat yang diperoleh pada satuan uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsikan komoditas X sama dengan tambahan manfaat yang diperoleh persatuan uang yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi komoditas Y. Jika persamaan di atas disusun kembali menjadi MUX per Y, PX per PY, MRS, PX per PY. Tingkatan keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen akan terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, jumlah konsumsi pada suatu produk telah mencapai titik yang maksimum pada anggaran pendapatan yang dimiliki oleh individu atau konsumen. Lengkung kurva kepuasan sama atau indifference curve telah menyinggung pada kurva kendala anggaran konsumen atau budget line. Diketahui CU sama dengan 17X dikurang 2X kuadrat tambah 20Y dikurang Y kuadrat. PX adalah 3.000, PY sama dengan 4.000. Pendapatan individu sebesar Rp22.000. Hitunglah. Yang pertama, kurva kepuasan sama. Yang kedua, kendala anggaran konsumen. Yang ketiga, tingkat pergantian marginal. Yang keempat, tingkat keseimbangan konsumen.
Ini adalah yang pertama, kendala anggaran konsumen. Kombinasi konsumsi produk X dan produk Y yang terikat pada kendala pendapatan dan harga produk dapat diselesaikan sebagai berikut. 22.000 sama dengan 3.000 X tambah 4.000 Y. Jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, 22.000 sama dengan 3.000 kali 0 tambah 4.000 Y. 22.000 sama dengan 4.000 Y. Y sama dengan 5,5. Jika Y sama dengan 0, 22.000 sama dengan 3.000 X tambah 4.000 kali 0. 22.000 sama dengan 3.000 X. X sama dengan 7,3. Tingkat keseimbangan konsumen CU sama dengan 17X dikurang 2X pangkat 2 tambah 20Y dikurang Y pangkat 2. Diturunkan fungsinya menjadi 17 dikurang 4X tambah 20 dikurang 2Y. Kendalanya adalah 22.000 sama dengan 3.000X tambah 4.000. Ini adalah contoh keseimbangan konsumennya. Sekelompok barang yang memberi tingkat kepuasan tinggi harus mempunyai dua syarat. Yang pertama, keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Yang kedua, keadaan tersebut akan terjadi pada titik singgung antara kurva indifference tertinggi dengan garis anggaran. Perhatikan gambar sebelumnya. Dengan perpindahan sepanjang bajak lain misal B5 ke B3 dan lantas berpindah pada kurva indifference yang lebih tinggi, U2 lebih besar dari U1. Konsumen akan dapat meningkatkan utility-nya. Konsumen juga akan meningkatkan kepuasan dengan berpindah dari B2 ke B3. Inilah dia. B2 ke B3. Pada umumnya, konsumen dalam keadaan seimbang atau equilibrium bila tingkat kemungkinan tertinggi yang ia dapatkan dihadapkan dengan jumlah pendapatan yang tersedia dan harga barang X dan Y yang berlaku. Keadaan ini akan terjadi bila kurva indifference hanya bersinggungan dengan budget line. Equilibrium konsumen adalah kondisi yang dicapai bila pembelian terhadap kombinasi barang oleh konsumen yang memaksimumkan utility-nya subject to budget constraint atau kendala anggaran. Dan ini akan tercapai bila konsumsi disesuaikan dengan MRS XY sama dengan PX per PY untuk setiap dua barang. Selanjutnya, kurva konsumsi pendapatan atau income consumption curve, yaitu tempat titik equilibrium konsumen atau kepuasan maksimal, dihubungkan dengan menganggap bila hanya pendapatan konsumen yang berubah atau bukan oleh sebab lain. Gambar kurva konsumsi pendapatan. Ini adalah gambarnya yang dimana kurva konsumsi pendapatan dibentuk dengan menghubungkan titik F, E, dan S. Inilah titik F, ini titik E, dan inilah titik S. Dia akan terhubung. Dimana ketiga titik tersebut merupakan kepuasan maksimal pada garis kendala anggaran masing-masing. Dalam ketiga titik ini adalah merupakan kepuasan maksimal pada garis anggaran, pada garis masing-masing. Selanjutnya adalah kurva Engel, yaitu kurva yang memperlihatkan jumlah suatu komoditi yang ingin dibeli konsumen per periode waktu pada berbagai tingkat pendapatan totalnya. Inilah contoh kurvanya, yang dimana akan memperlihatkan jumlah suatu komoditi yang ingin dibeli konsumen per periode waktu berbagai tingkat. Inilah tingkatannya setiap periode. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.